Saya selalu ketiduran tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, lempang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mura'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau teh. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Lah, aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Apakah berdosa kita orang tua bila anak cucu sulit untuk disuruh sholat? Muru auladakum bisolah, suruh anakmu sembahyang wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun angkat tangan? Oh, tak ada. Umur 7 tahun suruh dia sembahyang. Kalau sholat umur 7 tahun, berarti baca surat pendeknya umur 5 tahun. Makanya ibu sambil memasak pagi, sambil memeras santan, sambil menggoreng nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Anak itu mendengar, hafal dia tanpa melihat Al-Quran. Dia tak bisa baca, tapi dia bisa hafal. Maka nanti umur 7 dia akan sholat. Umur 7, wadribuhum fil asrah. Umur 10 pukul dia. Tapi pukulnya tangan tak boleh terlalu tinggi, jangan sampai patah, jangan sampai maaf kena alat vital, jangan sampai lebam, jangan sampai tali telinga, lepas telinga itu sebelah. Abang, kata bininya, kemana telinga abang? Itu ditarik omakku dulu tak sembahyang. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Wadribuhum fil asrah. Masukkan dia ke pondok pesantren, SD IT, SMP IT, SMA IT. Yang tahan berpisah dengan anak, masukkan ke pesantren boarding school. Yang tak tahan berpisah, masukkan full day. Di Medan banyak, masuk pagi, jemput sore. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawal anak-anak kita ini selain benteng terakhir pendidikan anak-anak kita adalah sekolah agama. Sudah disekolahkan agama, sudah dikasih makan halal, sudah dikasih tunjuk ajar, sudah dinasehati, tak juga kita sudah tidak kurang usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak memikul dosa orang lain. Bapak tak memikul dosa anak, ibu tak memikul dosa cucu. Dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau tak dididik dengan baik, tak sholat mereka, tak puasa mereka, pacaran mereka, LGBT mereka, maka ibu dan bapak berdosa karena menyia-nyiakan amanah.
Alhamdulillah, masjid penuh, anak-anak datang. Alhamdulillah, tuh anak-anak banyak datang. Boleh terangkan sunnah tasri'iyah dan sunnah jibiliyah, karena masyarakat selalu keliru dengan menganggap semua perbuatan Nabi sebagai sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang boleh dijadikan sebagai dasar, landasan, asas hukum. Kalau perbuatannya kuat, wajib. Kalau tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau tak kuat, makruh. Ini namanya sunnah tasyri'iyah, karena dia menjadi syariat. Lalu apa yang jibiliyah, bawaan dia? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifati khalqiyatin. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifati khalqiyatin, fizikli Nabi, wa khuluqiyatin, kebiasaan Nabi yang tidak menjadi sumber hukum halal haram. Misalnya Nabi pernah menyiramkan air di suatu tanah, disiramkan, tidak halal, tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh. Tapi sahabat Nabi Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, ambil air, dia siramkan situ. Sahabat bertanya, kenapa engkau siramkan air di situ wahai Abdullah bin Umar? Kerana saya menengok Nabi pernah menyiramkan air di situ, lalu saya pun ikut saja. Jadi banyak beberapa perbuatan yang itu adalah perbuatan Nabi atau sifat fizikli Nabi yang dia tidak mengandung hukum tasyri'. Sebelum turun wahyu lagi. Misalnya turun wahyu umur 40. Nabi umur 38 sudah naik ke atas Jabal Nur. Umur 38 dia naik ke Jabal Nur. Umur 39 dia naik lagi ke atas. Umur 40 dia naik ke atas. Umur 40 itulah baru datang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian kita umrah lepas sembahyang subuh atau pukul 4 atau pukul 3 naik taksi, naik ke atas. Apa hukumnya? Bukan wajib, bukan sunat. Itu hanya perbuatan biasa saja. Disinilah yang banyak ikhtilaf tentang pakai sorban. Sorban sunnah. Tapi ada sekelompok mengatakan tidak, karena itu pakaian. Saya yang condong kepada sunnah. Tentang memakai cincin khatim di kelingking, saya condong pada sunnah. Kenapa Ustadz guna di sini? Kenapa tak kelingking? Tangan saya kurus. Kalau saya guna di kelingking, bila saya bercakap melompat cincin. Ya kalau jatuh ke lantai, kalau masuk ke mulut jamaah. Jadi itu ada yang tasyri'iyah, ada yang hanya setakat kebiasaan, tradisi, perbuatan. Tentang memakan bab, sahabat-sahabat yang ada di situ mau makan bab, Nabi tidak makan bab. Seandainya dimakan Nabi, sunnah fi'liyah. Seandainya Nabi menyuruh, hendaklah kamu memakan bab, sunnah qauliyah. Nabi memakan, sahabat makan, Nabi diam saja. Nah, itu tradisi mereka. Tapi kata mazhab Hanafi, Nabi tak makan itu sebab dia tak suka. Kalau tak suka berarti jangan dimakan. Tengok, hadisnya satu. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan Nabi bersetuju takririyah. Dhab bukan biawak. Dhab makanannya lumut. Sedangkan biawak semua dia makan. Kita pun kalau mati dia makan juga. Di Kaherah ada tempat berjualan dhab. Dhab itu kalau disembelih lepas maghrib, dia baru mati subuh esok, memanjat macam cicak ke atas, nyawa dia tahan.
Nah, besok lepas subuh baru dia jatuh mati, baru dimasak dalam air sup. Nanti naik minyaknya. Minyaknya itu yang dimasukkan ke dalam sudu, dimakai. Untuk apa? Tak usahlah kita teruskan. Nanti jamaah bertanya pula nak beli tu. Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya 3. Yang pertama, it'amu asyarati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup paman menjajid, siapa yang tak sanggup? Fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah. Sampai mati mah nggak akan nikah lagi. Puasa dia 3 hari, selesai. Jadi saya ketemu sama bapak-bapak. Ketemu saya bapak-bapak, Ustadz, aku dulu Pak Ustadz sudah bersumpah aku sama biniku, aku tak akan, walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus ini istri bapak, iya 3 hari dia meninggal, nampak aku yang lain katanya. Tapi bapak udah bersumpah, puasa aku 3 hari gitu. Hati-hati, mohon maaf Pak, aku bukakan pula ceritanya. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan. Itulah baiknya saya sama ibu-ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustadz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah. Maka menebus sumpah itu hanyalah sekedar menebus perbuatannya. Tapi perbuatan dia, salah satun la yanzurullahu ilaihim. Ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, nih aku jual modal aja nih, demi Allah. Mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jangan 4 kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang, itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu, pakai Quran pula itu di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah Rasulullah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah nih taubatnya diterima Allah SWT. Banyak juga. Yang udah berlalu apa boleh buat? Illa man taba, kalau dia bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat nasuha, beriman dengan baik, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka semua yang buruk-buruk, dosa-dosa yang jelek-jelek dulu, insya Allah diganti Allah dengan yang baik-baik. Taubat, mandi taubat, macam mandi wajib, basah semuanya. Kalau tak ada air, keran mati listrik, pergi ke Sungai Deli, terjun situ. Insya Allah kalau dapat yang dalam itu bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat-sunat taubat, usolli sunnatat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, habis itu Fatihah, habis itu ayat terserah. Apa terserah ayatnya? Qul huwallahu ahad, kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallah juga. Panjanglah sedikit. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat Pak Ustadz? Orang yang mati berdosa, dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu singgah. Dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu Pak Ustadz, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat tuh Pak Ustadz? Udah begitu panasnya kau tanya lu lagi derajat? Ya belau ka'baihi, sampai ke mata kaki, yaghli bihadi mauhu, hadis riwayat Bukhari, mendidih otak di kepala. Makanya selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
wa qina azabannar. Insyaallah semua yang hadir ini masuk surga, tak singgah di neraka. Mohon Ustadz beri saya doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat, kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja, tengok habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Yang senyum tak pula bisa nampak mana yang senyum mana yang tidak. Itu sedapnya ceramah musim corona nih. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap, tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan, kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik. Ditengok badannya gagah, berotot, kumis melintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan. Ada Allah yang mengatur pertemuan. Ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hatimu. Hidup ini kalau dipikirkan cemas, berkunang-kunang kepala, sampai jam 2 malam mata tak tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi nemui psikolog, psikiater. Pak psikolog, saya punya masalah, sudah 2 malam tak tidur-tidur. Psikolog tuh ngangguk-ngangguk aja, psikiater tuh ngangguk-ngangguk aja. Diambilnya kertas resep, dikasihnya. Ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah makan, ini makan 3 kali, ini makan 2 kali. Nengok itu bertambah pula beban kepala kita. Kalau hidup ini cuma untuk tidur aja, dikasihnya pil tidur. Begitu kita makan, hilang. Begitu dosisnya habis, kumat lagi. Tidak ada cara kecuali banyak beribadah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, minta tolong kepada Allah. Tapi ke Makkah nggak bisa Pak Ustaz. Saya mau berdoa di samping Ka'bah nggak bisa Pak Ustaz. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Allahu Akbar. Saat sujud itulah mengadu kepada Allah. Jangan adu ke kawan. Ngadu ke kawan habis ditumpahkan, besok jadi lawan dibukakannya di medsos. Selesai, tamat riwayat. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah. Tak ada tempatku minta kecuali Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sulitkah bagi Allah mengatur kehidupan kita? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuatnya hidup kita ini sulit? Dia ingin melihat kita merintih di tengah malam bermunajat melelehkan air mata. Itu yang diinginkan Allah dari hambanya yang dia sukai. Oleh sebab itu, tanamkan dalam diri kita, aku dicintai Allah, aku disayangi Allah, aku disukai Allah. Allah menyelesaikan setiap perkaraku. Allah memperhatikan aku, Allah melihat aku, Allah mengatur kehidupanku. Setiap hari dikatakan itu. Makanya selesai sholat kita katakan, la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.